Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Maranatha. Shalom adik-adik sekolah minggu Pos PI Lobekri. Apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Oke, hari ini kembali kita beribadah secara online dengan tema Percakapan Yesus dengan Simon. Nah, kakak harap semuanya sudah duduk yang manis, siapkan Alkitab, siapkan galangannya. Oke, kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang masih boleh kami terima dalam satu minggu ini. Engkau memberkati kami, Kau berikan kami kesehatan dan sukacita. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kembali kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat lagu puji-pujian kami di ibadah sekolah minggu kami. Sebentar juga Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat menyanyikan lagu puji-pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Engkau juga yang memberkati mereka, berikan kesehatan dan panjang umur serta kepintaran Bapa agar mereka senantiasa bersyukur dan bersukacita. Begitu juga kami doakan buat orang tua kami, biarlah Engkau juga yang memberikan mereka kesehatan, tambah-tambahkan rezeki Bapa agar orang tua kami juga dapat mencukupkan kebutuhan adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin hati dan pikiran kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya acara kebaktian sekolah minggu kami. Dalam nama Yesus kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai Inang. Halo Inang. Nampaknya hari ini Inang sangat bersukaria ya. Saya selalu bersukaria. Saya selalu ceria. Sama kayak anak-anak Tuhan yang ada di rumah, selalu ceria kan? Jempol, Inang senang. Inang juga senang kan? Pastinya senang. Iya. Wajah juga harus berseri. Benar Inang. Biasanya kita berkumpul bersama ibadah. Ini juga kita masih tetap berkumpul walau melalui media ini. Anak-anak Tuhan di rumah bersama Inang ini tetap berkumpul bersama memuji Tuhan dengan ceria, dengan semangat ya kan Nang? Semangat. Oh iya, dengan semangat. Ayo bangkit berdiri anak-anak Tuhan. Iya, sekali lagi semangat berdirinya. Terima kasih. Nah, sepanjang pujian ini kami meminta anak-anak Tuhan yang di rumah bertepuk tangan ceria selama bernyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Tepuk tangannya semua. Karena ini hari bahagia. Lebih ceria lagi. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ini. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ulanglah lagi. Ya, lebih ceria ya Inang. Mari kita Tepuk tangan yang lebih bersukaria. ceria.
kembali. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian, sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus, yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru, maka layaklah kami menaikkan kidung yang baru bagi-Mu. Ya Roh Kudus, pandulah kami dalam ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. senang ya Nang ya, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Iya Nang, jadi kita duduk yang manis ya Nang. Kita minta anak-anak kita duduk yang manis, kita di sini berdiri yang manis ya Nang. Iya, pasti anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah semuanya baik-baik. Pasti saat mendengar firman Tuhan semuanya duduk yang manis dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Ya, kita akan siapkan hati kita mendengarkan suara Tuhan melalui hamba Tuhan yang menyampaikan firman kita. Kita bernyanyi Roh Kudus yang manis.
Oke, selamat pagi anak-anak yang di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan napas kehidupan sehingga kita bisa dapat mengikuti kebaktian. Walaupun saat ini kita bisa tidak bertemu tatap muka di gedung sekolah minggu GPS Maranatha, tapi puji Tuhan kita dapat melalui dengan live streaming. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji termulia namamu Allah Bapa di surga. Begitu besar kasih-Mu yang telah kami rasakan secara khusus buat anak-anak kami sekolah minggu. Di mana ya Tuhan memberikan napas kehidupan. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tersebut dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Secara khusus buat anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah pada saat ini. Terpujilah Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman kita pada hari ini adalah dari Yohanes 21, ayatnya yang 15 sampai 19. Kami mohon, kami minta kepada Jesse Boru Purba untuk membacakan nats tersebut. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah engkau mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Baik, terima kasih buat Jesse Boru Purba yang telah membacakan nats firman kita pada pagi hari ini. Anak-anak kami sekolah minggu, judul daripada firman kita pada pagi hari ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Sering kita, anak-anak kami di rumah, ada hubungan antara anak dan orang tua, pasti ada percakapan di rumah. Misalnya, orang tua kita menyatakan, kamu Pani, udah kamu kerjakan PR-mu enggak? Kadang mau kita jawab anak sekolah minggu, udah Pak, padahal belum. Nanti diulangi lagi, sampai ada beberapa kali. Begitu juga khotbah kita pada pagi hari ini, komunikasi Tuhan Yesus dengan Simon Petrus, di mana dia katakan dalam ini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini ada sampai 3 kali dikatakan, disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Kenapa sampai 3 kali? Kita tahu
anak-anak kami sekolah minggu, bahwasanya ada di dalam Nats ataupun dalam Alkitab kita ini, pada saat mau penyaliban Tuhan Yesus, Simon Petrus pernah mencela ataupun mengabaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Ada sampai 3 kali nanti ayam berkokok, engkau akan mencelakakan aku. Jadi itulah kami menjadi satu jalan, ataupun dikatakan dengan sampai di sini Tuhan Yesus menyampaikan kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Di sini dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksudnya ini? Artinya kita melayani kepada sesama kita. Kita dalam hal ini adalah memberikan yang terbaik buat sesama kita, yaitu dengan cara melayani, memberikan kebaikan kepada teman-teman, dan juga kita akan memberikan yang terbaik buat teman-teman kita, baik di dalam rumah, baik di tempat sekolahan, maupun di mana-mana. Biarlah kita senantiasa melayani Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, perlu kami perjelaskan lagi, kami sampaikan kepada anak-anak kami sekolah minggu, gembala-gembalaku di sini bukanlah seperti yaitu sapi, domba ataupun kambing, tapi adalah manusia, orang, sesama teman. Itulah yang perlu kita layani di dalam kehidupan kita untuk hari-hari yang akan datang. Anak-anak kami sekolah minggu, tadi telah dibacakan natsnya, yaitu yang paling penting adalah untuk anak-anak kami sekolah minggu. Di sini dikatakan di ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Maksudnya di sini, agar anak-anak kami sekolah minggu dalam masa mudanya, pertama ini adalah dari sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, setelah itu nanti CD, setelah itu nanti jadi pemuda dan bertingkat bertambah-tambah berumah tangga. Artinya dalam hal ini di masa muda kita, mari kita melayani Tuhan, mari kita mempersiapkan diri, karena sewaktu muda kita bebas kita kemana saja, tapi kalau sudah kita tua nanti, kita sudah terikat dan akan ada orang atau orang yang akan menuntun kita, yang membawa kita kemana. Tapi walaupun kita dibawa kemana, tapi tidak sesuai dengan hati kita, tapi karena kita sudah tua. Sekali lagi anak-anak sekolah minggu di rumah, agar tetap senantiasa mempersiapkan diri di masa mudanya, dari mulai anak kecil sekolah minggu sampai nanti kepada dewasa. Dan kami harapkan anak-anak sekolah minggu agar tetap setia kepada orang tua, kepada sama teman. Kalau ada yang di sekolah, setia kepada teman di sekolah, di rumah setia kepada orang tua, kepada adik-adiknya, kalau dia yang paling besar, kepada saudara-saudaranya, kita mesti setia agar Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita dalam menjalaninya. Dalam Alkitab kita ada 3 ungkapan. Kenapa sampai 3 kali Yesus menyatakan kepada Simon Petrus? Pertama yaitu seperti ayat kita ini, dia katakan Simon menyangkal Tuhan sewaktu yang mau disalibkan, itu pertama. Yang kedua, Yunus di perut ikan. Yang ketiga, ini adalah baru kita rayakan, yaitu Tuhan Yesus bangkit daripada kematian, yaitu pada hari ketiga. Jadi ada dalam Alkitab kita ini 3 kali pertanyaan, 3 kali persoalan ataupun keadaan yang disampaikan dalam Alkitab kita ini. Jadi buat anak-anak kami untuk agar lebih mengerti dan mengetahui kenapa sampai 3 kali Tuhan Yesus menyatakan kepada Simon Petrus. Tapi itulah sebagai jalannya bahwa Tuhan Yesus tetap senantiasa menyertai kita dan juga Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya sini kita melayani, menjaga
menuntun kepada ke tempat yang aman. Hal ini adalah hal yang bagus kita jalankan secara khusus buat anak-anak kami sekolah minggu. Ada lagu yang lagi ngetop sekarang ini, yaitu agar kita tetap senantiasa melayani. Itu supaya anak-anak kami di rumah, tolong, hidup ini adalah kesempatan. Ya, anak-anak kami sekolah minggu di rumah, mari kita nyanyikan bersama, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, anak-anak kami sekolah minggu. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengar pujian kita kepada Tuhan agar kita senantiasa di dalam hidup kita ini, dari mulai kita sekarang anak-anak kami sekolah minggu sampai nanti dewasa, kita diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani sesama kita. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa bekerja dalam diri kita sehingga kita tetap hidup untuk melayani, bukan hanya di gereja, tapi juga di masyarakat, di dekat rumah kita, melayani orang tua kita, agar apa yang dicita-citakan kita bisa tercapai. Sekali lagi, walaupun di dalam masa COVID-19 ini, secara khusus buat anak-anak kami tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan menjadi penghambat dengan adanya COVID-19, tapi tetap semangat belajar dan juga tetap kita melayani. Apapun yang kita hadapi, biarlah Tuhan yang menyertai kita, biarlah kita menyerahkan diri hanya kepada Tuhan, biar kita dalam hal kehidupan kita tetap kita melayani dengan setia untuk hari-hari yang akan datang. Amin. Anak sekolah minggu, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas kasih-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu dari Yohanes pasal 21 ayatnya yang 15 sampai 19, di mana adanya percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Biarlah kami tetap senantiasa dalam firman tersebut, kami tetap melayani dalam kehidupan kami, walaupun kami sekarang ini masih kecil, masih dalam tahap sekolah minggu. Tapi harapan kami, biarlah Tuhan menyertai kami agar kami tetap melayani baik sama kami, baik sama orang tua dan juga kepada orang tua kami. Berkati Tuhan anak-anak kami dalam sekolah minggu, berikan mereka kesehatan, berikan juga mereka kepintaran di dalam belajarnya, berikan mereka semangat untuk sekolahnya, biar mereka mendapatkan yang terbaik dari hasil sekolahnya Tuhan. Inilah harapan kami, inilah permohonan kami sampaikan dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kehendak mula yang jadi. Amin. Hai Inang. Iya Inang. Pernah nggak Inang melihat bagaimana tentara dan polisi berjalan? Pernah Nang. Gimana ya derap langkah mereka? Mereka semangat, tegap, tegas. Suka banget lihatnya lo Nang. Iya. Mereka begitu gagah sekali. Iya, saya senang lo Nang. Anak sekolah minggu dan kita semuanya yang percaya sama Yesus,
Kita lebih dari situ, Nang. Kita adalah Laskar Kristus. Oh iya ya Nang, ya. Tadi mereka itu disebut Laskar Negara gitu ya Iya. Nang. Oke, hebat. Oke anak-anak Inang yang ada di rumah, ayo bangkit berdiri. Karena dibilang Inang ini tadi kita semua Laskar Kristus. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Laskar Kristus. Kerjanya menembaki musuh. Oke, kita semangat bernyanyi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, hormat gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita pada ayat hafalan kita. Untuk adik-adik sekolah minggu kelas balita, ayat hafalannya adalah percakapan Yesus dengan Simon. Sekali lagi, percakapan Yesus dengan Simon. Untuk anak-anak kelas besar dan kelas remaja, Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Amin. Halo, salam teman-teman. Ayat minggu ini adalah hidup dalam Kristus. Bahasa Simalungunnya Manggolu Ibagas Kristus. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahmu oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasmu. Mazmur 118 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin. Oh ya Inang, kalau seandainya Inang di rumah, kalau Inang memanggil anak Inang gimana ya? Biasanya mereka mendengar dan menjawab. Wah, pasti Inang gembira ya. Kalau anak Inang mau mendengar dan menjawab. Oh, apalagi Tuhan, kalau Dia memanggil kita, kita mau mendengar dan menjawabnya, pasti Tuhan lebih gembira lagi. Ayo anak-anak Tuhan yang di rumah, kita bergembira memuji Tuhan dengan berdiri. Oke, siap semua? Kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Dibuat gerakannya ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama
dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ayo bergirang, tepuk tangannya. Buat anak-anak Inang yang di rumah, silakan duduk kembali. Mari kita bersatu doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, walaupun masih ibadah sekolah minggu online, kami tetap bersuka cita menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih sekolah online juga, berikanlah kami kepintaran agar bisa membanggakan orang tua kami. Terlebih lagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkatilah semua orang, terlebih lagi opung kami, opung Obrian, teman kami, Fani dan ibunya ya Tuhan. Berkatilah mereka, kami yakin Engkau bisa memberikan mereka kesehatan dan memberikan mereka mukjizat ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga orang tua kami, berikanlah mereka kekuatan agar bisa mendidik kami ya Tuhan. Terlebih lagi Presiden kami, Presiden Joko Widodo, berikanlah dia semangat agar bisa menjaga Indonesia ini agar tetap aman ya Tuhan. Berkatilah dosa-dosa kami, ampunilah agar kami bisa kembali menjadi anak-Mu dan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami harap Engkau bisa menerima doa kami ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Baiklah anak-anak Tuhan yang di rumah, sembari mengumpulkan persembahan, anak-anak Tuhan juga kami meminta untuk bangkit berdiri dengan lagu kita bernyanyi I Love You Jesus. Semua sudah pandai gerakan kan? Iya, dan mengumpulkan persembahannya seperti Inang sebut tadi. Dibuat gerakan love. Coba semua praktek love. Ya, kami kan megang mic, nanti tangannya satu kayak gini, jangan satu, dua-dua tangannya. Love, I love, oke? Ingat semua, mengingatkan gerakan karena selama ini kita tidak bergerak-gerak. I love you.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. 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 Salam. Oke, adik-adik sekolah minggu, ibadah kita telah selesai. Terima kasih adik-adik sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan tekun dan setia. Terima kasih kepada orang tua kami yang telah mendampingi adik-adik sekolah minggu mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih juga kepada tim kreatif yang telah mendukung ibadah sekolah minggu secara online. Kepada adik-adik sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja, jangan lupa mengirimkan video ayat hafalannya ke WA grup orang tua sekolah minggu. Dan kita ketemu kembali di minggu depan, ibadah kita secara online jam 8 pagi. Sekarang kita dengarkan silsilah Yesus Kristus menurut Injil Matius yang disampaikan Inang Situa Manarista Damani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam.
Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase meranakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Ikonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Ikonya memperanakan Siltiel. Siltiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Nasor. Asor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Terima kasih.